Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtul mu'minan illa khata'a. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلا إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan tidak patut bagi seorang beriman membunuh seseorang beriman yang lain kecuali karena tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena hendaklah dia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka terbunuh melepaskan pembayaran. Jika dia pembunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Demikian pembacaan tilawah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada acara inti, yaitu sesi penyampaian materi oleh Ustadz Sholahuddin Al-Fatih dengan tema terorisme dalam kacamata Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Habis ya, gimana ya? Sebelum masuk pada sesi penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Ustadz Sholahuddin Al-Fatih.
Untuk Ustadz Solahuddin Al-Fatih, nama lengkap Solahuddin Al-Fatih, SH, MH, lahir di Gresik pada 7 Juni 1992. Untuk pekerjaan saat ini menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, editor in chief legality di Jurnal Ilmiah Hukum, menjadi humas di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk pendidikan formal, pada S1-nya Ustadz Solahuddin Al-Fatih menempuh S1 di Universitas Brawijaya pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Untuk S2-nya menempuh di Universitas Airlangga pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Dan S3-nya menempuh di Universitas Brawijaya juga pada tahun 2020 hingga saat ini. Apa benar, Ustadz? Baik. Ya, betul. Mungkin itu saja untuk penyampaian CV dari Ustadz Solahuddin Al-Fatih. Masuk pada sesi penyampaian materi kepada Ustadz Solahuddin Al-Fatih, kami persilahkan. Share screen dulu ya. Mohon maaf kalau agak berisik ya, karena sambil ngomong. Siap, Ustadz. Kelihatan? Kelihatan, Ustadz. Di slide saja. Oke. Boleh rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman sehat semua gitu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita berdoa ya, seperti doanya Umar bin Khattab saat waktu itu ada gempa. Jadi baru saja jam 4 tadi sekitar wilayah Malang itu terasa gempa 6,7 skala Richter magnitudenya. Jadi lumayan kerasa, dan ini gempa pertama saya dalam hidup yang kencangnya luar biasa. Nah, kabar info yang terbaru, warga Malang Selatan itu rata-rata rumahnya roboh, banyak yang roboh. Tadi saya sudah menyimak beberapa status ya, daerah Gondang Legi, Tumpang dan sebagainya itu sedang kita berdoa kepada Allah seperti doanya Umar. Ya Allah, Umar saat itu memegang tanah sambil berdoa, ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa-dosa kami dan Engkau tidak kirimkan kepada kami dengan teguran ini, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Taib ikhwatal iman. Pertama-tama syukur ya kita bisa berjumpa lagi walau cuma virtual. Nanti kalau suara saya kurang jelas, enggak apa-apa, ngomong aja ya. Kalau cuma virtual, terakhir saya hadir langsung ke masjidnya Via itu tahun berapa ya? 2019 atau 2018. Saat itu sedang ada wisuda, barengan sama wisuda. Nah, akhirnya banyak kemudian orang tua wali yang ikut mendengarkan kajian. Nah, posisinya kalau nggak salah setelah sholat zuhur, seingat saya di sana. Waktu itu posisinya anak saya masih 1. Nah, sekarang sudah 2. Ya kayaknya 2018 atau 2019. Jadi alhamdulillah bisa bersua lagi dengan teman-teman Forkim via UB. Semoga mungkin panitianya waktu itu juga sudah lulus. Nah, ini berarti adik-adik penerusnya. Semoga diberikan kenikmatan ya. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang barokah, nikmat rezeki yang bermanfaat gitu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di Yaumul Qiyamah. Sebelum memulai, biasanya di setiap materi, baik itu kelas kuliah ataupun kajian, saya selalu meminta kepada seluruh peserta dan saya pribadi untuk memulai dengan berdoa. Kita berdoa, kita tundukkan hati-hati kita, semoga Allah bukakan pintu hidayah, semoga Allah jadikan momen ini, thalabul ilmi ini, Allah ridha dan ganti dengan pahala yang berlimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin.
Pak Liman, mungkin tidak apa-apa kalau mau dinyalakan mikrofonnya, misalkan kameranya offline tidak apa-apa, mikrofonnya dinyalakan, nanti kita akan diskusi ya. Kalau soalnya kalau nge-zoom gini takut hilang, apalagi ada jurus 1000 bayangannya Naruto itu ya. Dosen itu awalnya lihat itu ya yang viral waktu itu dulu. Mahasiswa ini kok hilang gimana ya? Saya belum pernah ketemu sih, tapi daripada kejadian gitu ya, monggo kalau memang yang tidak ada udzur syar'i silahkan dinyalakan mikrofonnya, kalau kameranya dimatikan tidak apa-apa. Nanti kita akan coba diskusi. Jadi biar kena, karena topiknya ini sedang apa ya, sedang viral juga, hype abis gitu ya. Jadi sedang jadi trending topik. Taib, kita akan belajar tentang bagaimanakah terorisme itu dipandang dari sudut atau kacamata hukum Islam. Saya mengambilnya hukum Islam ya, bukan saja Islam. Kenapa? Karena Islam dianggap sebagai Islam bukan hanya dianggap, tetapi memang memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi teman-teman kalau mungkin pernah atau punya teman di Fakultas Hukum, pasti semester-semester awal itu mereka mendapatkan mata kuliah yang namanya hukum Islam. Mohon maaf, tidak ada hukum agama yang lain, hukum Hindu, hukum Kristen, hukum Buddha, atau hukum-hukum yang lain. Kenapa? Karena ajaran agama Islam itu sudah sangat lengkap. Dimulai dari firman Allah yang ada di Al-Quran sebagai wahyu utama Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dan diperbaharui secara kontemporer ya dengan ijtihad para salafus soleh, para ulama. Jadi itu sangat lengkap. Semua agama ya mahasiswa entah itu muslim atau non muslim itu wajib menempuh. Dan yang lucunya itu ada teman saya waktu itu kejadian langsung, yang satu Kristen, yang satu Islam. Yang Kristen itu dapat A. Teman saya yang Islam itu dapat B. Dia itu merasa, saya ini kan Islam, kok hukum Islam ini dapat B gitu ya. Saya guyananya gini, berarti Islammu perlu dipertanyakan. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam itu secara menyeluruh. Jangan-jangan kita ini hanya KTP-nya yang berislam, tetapi kesehariannya, aktivitas kita itu tidak mencerminkan Islam sama sekali. Gitu. Saya guyani gitu teman saya. Oh iya ya benar ya gitu teman saya. Nah itu alhamdulillah teman saya ini jadi ya rajin, setidaknya belajar ngaji dan sebagainya. Lumayan gara-gara mata kuliah hukum Islam. Nah, pada sore hari ini kita akan membedah apakah terorisme ya, apakah aksi teror, bom bunuh diri, terus kemudian bawa airsoft gun gitu-gitu ya, nembak, apakah bagian dari jihad yang diserukan di Islam ataukah bukan? Nah, ini topik yang disampaikan oleh panitia adalah benarkah terorisme merupakan bagian dari jihad ya, tadi disebutkan dalam sudut pandang atau kacamata Islam. Saya lengkapinya menjadi sudut pandang hukum Islam. Sebelum kita berbicara tentang terorisme dari sudut Islam, kita akan melihat dulu. Jadi ada lembaga yang memang fokus kajiannya LSM, NGO ya, non-government organization yang fokus di bidang riset tentang melihat apa ya, indeks kedamaian, Peace Humanity Index gitu. Nah, salah satu skupnya adalah tentang Global Terrorism Index. Ini tahun 2020. Wah, Ustadz kok nggak kelihatan gitu ya? Ya, ini secara umum. Jadi ini gambarannya, warna merah itu menunjukkan semakin berbahaya. Jadi kalau warnanya oranye itu di tengah-tengah, kuning itu berarti konon aman, tidak ada kasus terorisme, tidak ada kelompok teror dan sebagainya. Nah, kita akan melihat siapakah yang menduduki ranking 10 besar dunia. Berdasarkan data di tahun 2020, itu ada sumbernya ya, sumbernya itu di bawah saya sertakan, nanti bisa diakses, teman-teman tinggal nulis aja di Google, Global Terrorism Index. Nah, yang paling merah itu adalah yang menunjukkan bahwa di negara itu darurat terorismenya sudah sangat luar biasa. Aksi teror tidak hanya sekedar bom bunuh diri ya, di daerah lain beragam gitu ya, aksinya beragam. Mulai dari menembakkan rudal, kemudian membajak pesawat gitu ya, kemudian membajak
kapal tanker, ya bahkan mencuri. Ada beberapa motif pencurian yang ternyata untuk mendanai teroris. Dan kalau berdasarkan data itu tidak ada Indonesia. Maka di kanan itu saya menyebut bahwa Indonesia dan ASEAN, Asia Tenggara itu tidak sedang darurat banget terkait terorisme. Kenapa? Nah, kalau di indeks negara itu Filipina ya, yang paling bawah itu. Itu Filipina, tidak ada Indonesia. Ini penilaian independen ya, bukan, mohon maaf, kalau di Indonesia yang anti teror itu kan Densus 88, penindakannya di bawah kepolisian. Kalau lembaganya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini bukan beliau, bukan dua lembaga itu yang mensurvei. Ini survei secara global. Indonesia tidak ada, bahkan ASEAN tidak masuk nih, ya. Bukan, kalau di yang kanan ini daerah, mungkin Asia Pasifik ya. South Asia itu bukan Southeast Asia. Kalau Southeast Asia berarti ASEAN, Indonesia ini Asia Tenggara. Tapi South Asia itu berarti Asia Selatan. Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh itu kalau nggak salah ya. Jadi Indonesia sebenarnya tidak darurat banget, gitu ya. Dan alhamdulillah kita cukup kondusif sebelum ada kejadian 2 aksi teror yang terakhir di awal 2021, yakni bom di Gereja Katedral di Makassar dan juga aksi Lone Wolf. Lone Wolf itu aksi sendirian, ya. Waktu itu pernah saat saya S2 di Surabaya itu, jadi di jalan yang dipakai, biasanya saya lewat situ. Nah, itu ngebom di perempatan jalan, lucu. Kalau yang terakhir kemarin kan bawa senjata air gun. Nah, itu ini namanya Lone Wolf gitu. Jadi sebenarnya Indonesia tidak semasif yang di luar. Karena kalau di luar sangat masif sekali. Maka saya sebagai akademisi, beberapa tulisan saya juga mengkritisi tentang aksi terorisme dan upaya perlindungan hukumnya. Maka saya bilang Indonesia tidak sedarurat di negara-negara yang luar. Walaupun memang ada aksi terorisme, ada kelompok yang diindikasi terorisme, misalnya JAD atau JAT, ya, Jamaah Ansarud Daulah sama Jamaah Ansarud Tauhid, rata-rata itu di Indonesia Timur. Tidak ada di Indonesia Barat atau bahkan di Jawa Timur, insya Allah tidak ada. Ya, jadi afiliasinya ke daerah Indonesia Timur, konon katanya, gitu ya. Nah, tapi secara umum berdasarkan data ini juga, ini data 2020, 2021 belum rilis, jadi insya Allah tidak darurat banget. Beda dengan di Filipina, ya, Duterte. Kalau Filipina itu teroris ada, gembong narkoba ada, banyak, sudah sangat kompleks. Kalau Filipina, Duterte untung keras juga orangnya, tembak mati, gitu adanya. Nah, yang akan jadi topik kajian kita pada sore hari ini, bagaimana kemudian Islam memandang terorisme? Apakah Islam itu memandang terorisme itu sebagai dari jihad, ataukah diseru? Justru orang Islam itu ya jihad. Pokoknya kalau bukan Islam ya harus diperangi, halal darahnya. Maka seperti itu. Nah, data ini, Global Terrorism Index ini saya tunjukkan di awal sebagai guideline bahwa sebenarnya Indonesia yang merupakan negara mayoritas Islam agamanya, karena data terakhir sekitar 80% penduduk Indonesia itu menganut ajaran agama Islam. Data ini merupakan data pamungkas yang menunjukkan bahwa Indonesia itu bukanlah kumpulan atau sekelompok masyarakat yang radikal. Ya, kenapa? Karena saya miris juga. Di saat sebelum ada aksi teror di awal 2021 ini, pemerintah menerbitkan peraturan presiden tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme. Ya, perpresnya isinya cuma 7 pasal. Tetapi ada 131 kalau nggak salah lempirannya, halamannya. Jadi ngeri sekali. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya sangat overprotective, gitu ya. Jadi menurut saya tidak terlalu seperti itu, gitu. Karena ada beberapa kasus yang justru umat Islam itu jadi sarangnya untuk perlakuan rasisme dan kriminalisasi. Nah, oke. Kita akan coba lihat, apakah benar sih Islam itu mengajarkan terorisme? Yang jelas di Indonesia ini tidak masuk. Kita ini tidak masuk di data bahwa masyarakat atau wilayah Indonesia itu tingkat terorismenya tinggi. Nah, karena hanya 2. Ya, di tahun 2021 hanya 2. Di daerah lain itu ngeri sekali. Jadi bukti bahwa umat Islam di Indonesia itu tidak terpapar radikal, tidak ikut golongan ekstremis dan sebagainya. Kita lihat, apakah terorisme bagian dari jihad? Nah,
Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara terorisme dengan jihad. Ini silakan dicek di webnya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Memang kalau secara fatwa, saya lihat MUI belum mengeluarkan. Tetapi banyak statement dari para petinggi MUI yang menyatakan tidak ada hubungan antara terorisme dengan jihad. Nah, tolong dibacakan, monggo. Yang kedua, 4 saja pendapatnya. Monggo, yang kedua silakan dari Ustadz Arifin Ilham. Silakan yang mau membacakan, monggo. Halo? Ada orangnya? Ini. Halo? Halo, Assalamualaikum. Minta tolong dibacakan yang nomor 2. Yang nomor 2, Ustaz. Siap. Ya, minta tolong. Ustadz Arifin Ilham itu. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Ya. Terorisme, barbarisme, bom bunuh diri, bom kimia, pembantaian, dan kekejaman ianya bukanlah jihad apa. Iya, jadi lainnya itu tadi gabungannya. Dan itu bukan ajaran. Betul. Oke. Jadi Ustadz Arifin Ilham, ya, ya beliau sangat karismatik ya. Majelisnya namanya Al-Zikra. Jadi Allah itu kalau sayang kadang ya sudah, jangan lama-lama di dunia. Sudah tugasmu sudah selesai. Ustadz Arifin Ilham ini, insya Allah beliau yang menjadikan Hercules ya. Teman-teman kalau tahu, Hercules itu masuk Islam. Mu'alaf. Hercules itu preman. Bukan almarhum Agung Hercules ya. Kalau Agung Hercules penyanyi dangdut. Hercules itu gembong atau ketuanya preman. Dan masuk Islam. Ustadz Arifin Ilham. Jadi beliau punya majelis namanya Al-Zikra. Dan beliau menyatakan bahwa kekerasan itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Islam itu orangnya santun. Islam itu orangnya menebar kedamaian. Jadi agama yang damai, penuh kedamaian itu Islam. Maka terorisme yang jelas-jelas menggunakan kekerasan, bom bunuh diri, barbarisme gitu ya, itu bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari kemudian ajaran agama ini. Kenapa? Karena memang tidak diajarkan, gitu ya. Langsung saja ke bawah. Itu tadi ada hadis riwayat Abu Daud di bawahnya yang nomor 3 dan yang nomor 4. Jadi dikutip juga seperti saat tilawah tadi bahwa di Islam itu membunuh itu hal yang sangat dilarang. Ya, tadi kena kena hukuman memerdekakan budak, kan di awal di tilawah. Dan secara umum ya dosa besar. Membunuh itu bagian dari dosa besar. Maka kalau ini dirangkai menjadi satu pemikiran yang utuh, apakah terorisme bagian dari jihad? Tidak. Tidak. Pasti bukan. Tidak ada kemudian seruan baik itu di Al-Quran, hadis, atau ijtihad para ulama. Silakan nanti dicek. Teman-teman juga bisa ngecek, sekarang juga bisa langsung browsing gitu ya. Tidak ada kemudian satu ajaran pun di Islam yang menyerukan bahwa terorisme itu bagian dari jihad. Ayo, jihad. Gitu ya. Lalu jihad itu yang seperti apa? Jihad itu yang oleh Allah disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi Allah itu bilang jihad yang paling utama itu jihad dengan amwal, bukan mal ya. Berarti apa? Kalau mal itu tunggal, amwal itu jamak. Menunjukkan apa? Jihad itu tidak relevan kalau hanya dengan diri. Amwal dulu loh ya. Dengan harta dulu. Artinya gimana? Ya sama seperti yang diajarkan oleh Abu Bakar saat itu. Saat kemudian, nah ini kaidahnya lagi. Dulu itu di dalam, silakan dibaca sirah nabawiyah atau sirah sahabiyah, bahwa umat Islam itu tidak pernah menantang perang duluan. Tapi kita selalu yang disurati, kemudian diancam, diganggu. Ya, dalam tanda kutip itu kita selalu yang digarai dulu. Saat kita digarai, kayak anak kecil ya, cok garai ya. Saat kita dikerjai, maka saat itu dan Rasulullah pun tidak serta-merta ya mengajak untuk jihad gitu, tidak serta-merta, tapi musyawarah dulu. Bahkan nunggu ada wahyu turun dulu.
Kemudian saat itu kumpul dan tanya ke sahabat, ayo siapa yang mau jihad? Dan sahabat itu nggak langsung kemudian berangkat dirinya, enggak, tetapi mengumpulkan mal, amwal. Bahkan yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abu Bakar itu ngomong, ya Rasulullah, seluruh hartaku untuk jihad. Nah, kalau sekarang kan enggak. Sekarang enggak. Ngeri. Mereka itu didoktrin bahwa ketika melakukan aksi bunuh diri itu masuk surga, ya padahal mereka itu tidak ikut perang, mereka itu menyerang orang-orang dalam tanda kutip, ya memang orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Ya kan? Nah, ngerinya lagi, ya mereka apa ya? Ya bom bunuh diri, mereka bunuh diri. Yang banyak di Indonesia kan bom bunuh diri. Bunuh diri. Mereka bunuh diri. Ya, posisinya itu seperti itu, ngeri sekali. Padahal kalau dulu zaman Abu Bakar ngasih sama Rasulullah, jangan semua Abu Bakar, apakah anak istrimu masih punya cadangan untuk makan? Tidak ada ya Rasulullah, sudah anak istriku biar jadi jaminan Allah. Tidak bisa Abu Bakar. Ya, levelnya Abu Bakar ditahan. Ini yang utama. Nah kalau sekarang gimana? Sekarang kita tidak dimusuhi. Sekarang kita tidak sedang diganggu. Ya. Dan orang-orang kafir itu sekarang ya mereka tunduk di dalam sistem hukum yang ada gitu kan. Tidak kemudian ya kita kajian kemudian dilarang, diperangi, kita nggak boleh umroh, kita nggak boleh haji, enggak kan kita bebas. Orang kafir itu damai. Lalu kemudian diperangi. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Masuk neraka itu. Meninggalnya ya tidak syahid. Sangit. Gitu kan? Istilahnya kan seperti itu. Ya, maka yang didahulukan sekarang adalah bagaimana jihad kita itu dengan amwal. Loh, gimana Ustadz? Apakah kita donasi ke orang-orang yang ngebom itu? Ya bukan juga. Tetapi bagaimana wujud jihad kita sekarang? Jihad yang paling penting saat ini adalah ghazul fikr. Apa? Perang pemikiran. Bagaimana kemudian banyak di luar sana propaganda dalam bentuk acara, buku, ideologi. Bahkan kalau disebut frasanya kan terorisme ya, yang belakangnya isme itu kan identik dengan ideologi. Jadi ada ideologi orang-orang yang ingin melakukan teror. Ya, ngeri sekali. Maka jihad kita seperti apa dengan amwal? Kita menunaikan zakat, infak, sedekah ke lembaga amil zakat. Ya boleh levelnya daerah, boleh nasional. Yang dengan dana itu digunakan untuk membantu saudara kita fakir miskin, digunakan untuk membantu mubalik yang mereka kesulitan dalam berdakwah, misalkan akses untuk dakwah ke pelosok, ya, digunakan untuk membelikan logistik saudara-saudara kita yang kena bencana, itu jihad. Ya, apalagi ghazul fikr. Misalkan ya, aduh, ini di kampus A ada larangan pakai niqab, burqa, ya, cadar. Padahal itu kan bagian dari upaya menutup aurat, meskipun menurut sebagian ulama terlalu ekstrim. Ya, enggak apa-apa wajah dan telapak tangan ditunjukkan. Tapi kalau ada seperti itu, maka jihad kita bukan kemudian ngebom kampus A, kemudian datang ke kampus, ke gerbang terus nembaki pakai pistol air gitu. Enggak. Lalu bagaimana? Kita datang ke sana, kita ajak diskusi. Ya kenapa? Kita sedang masuk ke era ghazul fikr. Era perang pemikiran, bukan lagi perang yang kayak zamannya Rasulullah, zamannya sahabat. Ya, perang ke Bukit, terus untuk Syiar dan sebagainya. Enggak, bukan eranya seperti itu. Ya, teman-teman Forkim bikin misalkan poster, ajakan, edukasi. Ya, dakwah-dakwah sekarang itu kan dakwah kreatif, dakwah virtual, gitu ya. Jadi tidak kemudian datang ngebom, gitu. Ada itu bom, gitu ya, enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena bi amwalikum wa anfusikum itu lebih didahulukan yang amwal. Amwal pun harta bukan berarti kita donasi ke teroris itu. Bukan berarti kita mengumpulkan kotak amal mendukung mereka untuk beli bom. Naudzubillah, bukan. Tetapi itu tadi. Dengan bagaimana kita menyalurkan harta kita untuk infak sedekah ke lembaga yang terpercaya, kita gunakan untuk mensyiarkan Islam. Itu jihad kita sekarang. Membantengi ya, isu yang terbaru itu kan ngeri juga ya, salah satu BUMN itu membatalkan kajian Ramadan dan melakukan mutasi terhadap salah satu supervisornya
karena menyelenggarakan kajian sebelum berbuka. Dengan dalih apa? Ustadz-ustadznya radikal. Nah ini kan ngeri. Ini sungguh-sungguh apa? Ghazul fikr. Dan teman-teman harus aware dengan isu ini. Ayo kita tunjukkan bahwa Islam itu tidak seperti itu. Bahwa tuduhan radikal itu salah. Kalau teman-teman membuka kamus besar bahasa Indonesia, radikal itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu mempelajari, memahami suatu ajaran sampai ke akarnya. Itu radikal. Jadi kalau teman-teman tahu, oh Islam yang benar itu seperti ini, itu bisa dicap radikal. Ngeri juga. Ngeri, sangat ngeri. Jadi hati-hati, ini era Ghazul Fikr. Bayangkan, sudah masuk ke BUMN. Yang membuat acara itu dimutasi jabatannya. Dinonaktifkan bahasanya. Dari jabatan apa ya, VP. Saya nggak tahu, VP itu apa kepanjangannya dari Vice President. Karena di berita, saya bacanya di berita. Bahkan MUI sampai bersuara. Ini keterlaluan ini. Ya. Jadi ini eranya perang pemikiran, bukan lagi perang yang tembak-tembakan, panah-panah. Enggak. Ya kan ada yang ngomong ya, siapa ya? Shakespeare atau siapa ya? Satu peluru bisa menembak satu kepala, tetapi satu tulisan bisa menembak ribuan isi kepala orang. Ya kan? Hati-hati, bahaya sekali ini. Bahaya. Jadi jangan sampai kemudian dijadikan seperti itu. Ya, ayo kita kemudian berikan pemahaman. Gitu ya. Nah, itu di akhir disebutkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tahu definisi jihad, kalau kita tahu bahwa terorisme itu bukan bagian dari Islam, maka insya Allah Allah akan kembalikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini sejalan, satu tarikan nafas dengan apa yang akan kita alami beberapa hari yang akan datang, yakni Ramadan, bahwa selalu khatib-khatib di mimbar itu selalu menyampaikan Quran surat Al-Baqarah itu ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semua untuk melaksanakan puasa seperti orang-orang terdahulu. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita bisa memahami frasa atau makna jihad itu dengan benar, maka kita jadi takwa. Kita puasa nanti dengan benar, maka kita jadi orang yang bertakwa. Lalu Ustaz, gimana caranya agar generasi muda kita milenial itu tidak terjebak terhadap ajaran aliran-aliran sesat? Dan mohon maaf ya, ini kemarin saya sampaikan ke mahasiswa saya di kelas, isu dan tren tentang terorisme itu hampir selalu ada begitu mahasiswa baru mau masuk. Saya ingat di tahun 2010 saat saya jadi mahasiswa baru, saat itu ada isu Negara Islam Indonesia, NII. Bahkan saat saya jadi mahasiswa baru di UM itu, saya harus menandatangani fakta integritas atau ideologi waktu itu di atas kertas bermaterai, menyatakan bahwa saya terbebas dari anggota dan sebagainya. Semua mahasiswa baru bisa beri itu. Ini seolah-olah bahwa kampus itu sarang teroris, gitu kan? Bahwa di kampus itu diajarkan untuk kajian-kajiannya teroris. Ngeri sekali. Ya, dan ini sudah era mau masuk tahun ajaran baru kan? Ini kan di awal-awal biasanya seperti itu. Allahu a'lam. Apakah ini kebetulan atau Allahu a'lam ada kegiatan yang lain. Jadi, ayo teman-teman Rohis, ayo mengencangkan ikat pinggang, jangan sampai kemudian kita ini disusupi ajaran-ajaran yang seperti itu, tapi juga jangan sampai kemudian orang luar jadi antipati gitu ya. Jadi kemudian, waduh, hati-hati, anak Rohis, wah, itu identik dengan teroris. Naudzubillah, jangan sampai. Gimana caranya agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu? Maka Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama penuh rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi makhluk di sekelilingnya, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Lalu kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, ya, sebagai makhluk yang memiliki akal, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, terutama teman-teman yang generasi milenial ya, kayaknya teman-teman sudah generasi Gen Z. Kalau milenial itu kan kelahiran 90 sampai 2000, saya 92, saya masih milenial. 2000 seterusnya itu sudah Gen Z. Gimana caranya? Yang pertama, akhlak. Innamal bu'itsu liutammima makalimal akhlak. Jadi sesungguhnya
Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Mohon maaf, sampai detik ini, walaupun Islam sudah sangat mendarah daging di Timur Tengah, kalau teman-teman ketemu orang-orang yang beretnis Arab, mereka kan, mohon maaf ya, sekali lagi ini tidak sedang rasis, itu kan agak songong gitu ya modelnya, bawaannya gitu ya. Agak songong gitu modelnya, bawaannya. Nah, akhirnya saya membayangkan bagaimana kemudian dulu Rasulullah itu memperbaiki akhlaknya. Sangat luar biasa. Masyarakat Arab jahiliyah itu kan mereka barbar. Lahiran anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Mereka tidak akan berangkat kerja dulu sebelum mereka memanah dan hasil panahannya itu menunjukkan, oh hari ini kamu sukses. Baru mereka keluar kerja. Mereka suka minum minuman keras. Mereka suka berjudi. Ngeri sekali. Ya, maka kita tunjukkan bahwa akhlaknya orang Islam itu adalah akhlak yang baik. Kita tidak mungkin bisa melakukan counter terorisme, ya. Kita tidak mungkin kemudian melakukan narasi kontra terorisme, terutama teman-teman Rohis, kalau kelakuan kita, mohon maaf, kalau akhlak kita masih tidak mencerminkan akhlak Islami, masih tidak mencerminkan akhlaknya orang Islam, ya, kuliah online, tetapi tidak kemudian menyalakan kamera misalkan. Ini bagian dari akhlak ya. Ya meskipun ada beberapa dosen yang bebas, terserah mau aktif kamera atau tidak, tapi ini bagian dari akhlak. Bagaimana kemudian Imam Syafi'i itu berpesan, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika bitafsiliha bibayan. Hai saudaraku, kita tempuh ilmu itu dengan 6 perkara. Salah satunya adalah wasuhbati ustadz. Bagaimana kita bisa ta'zimul ustadz? Kita menghargai ustadz. Kalau di kelas, menghargainya seperti apa? Kita hadir, kita duduk, kita mendengarkan, menyimak. Kalau di Zoom, kita hadir, kita menyalakan kamera, kita mematikan mikrofon. Kecuali diminta untuk menyalakan mikrofon. Gitu ya? Itu bagian dari cara untuk menuntut ilmu. Nah, maka jangan kemudian kita teriak-teriak, teroris bukan bagian dari Islam. Tapi kelakuannya sendiri tidak Islam. Tidak pernah sholat. Ya, utang di teman tidak disaur. Ya, beli pulsa nggak dibayar-bayar. Akhlaknya na'udzubillah. Jangan sampai. Maka cara terbaik untuk menunjukkan ke generasi milenial bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin dan membuat narasi kontra terorisme adalah kita tunjukkan akhlak terbaik sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang kedua, ya, terorisme tidak memiliki simbol. Oh, kok bisa? Nah, ini saya kebetulan pelajarannya dapat dari IG. Begitu saya scroll timeline, saya menemukan akun namanya Hey.Jong. Mungkin beberapa jam ya setelah aksi Lone Wolf yang di Mabes Polri itu, Hijong itu kemudian posting kartun yang menunjukkan beberapa slide gitu, menunjukkan bahwa terorisme itu tidak berkaitan dengan simbol. Tidak kemudian yang jilbaban itu pasti teroris. Tidak kemudian yang jenggotan kayak saya ini pasti teroris. Ya kenapa? Kita bisa melihat banyak contoh. Mohon maaf, di Selandia Baru, penembakan di Masjid Christchurch, ya, di daerah namanya Christchurch, itu yang melakukan bukan orang Islam. Ya, di beberapa tempat, gitu ya, misalkan di Myanmar yang dilakukan oleh junta militer terhadap etnis Rohingya di Arakan, itu bukan orang Islam, orang Buddha. Gitu ya. Genghis Khan yang melakukan pembantaian, konon di dalam sejarah ada beberapa kelompok gitu ya, yang melakukan genocide. Dalam istilahnya hukum itu genocide, pembantaian etnis untuk menghilangkan salah satu etnis tertentu. Di Indonesia itu pernah hampir terjadi saat terjadi perang Sampit waktu itu ya. Ya, genocide itu Genghis Khan, kemudian Hitler dan sebagainya. Apakah mereka Islam? Tidak. Maka kita tidak boleh kemudian menjustifikasi, oh, yang pakai kalung salib pasti teroris. Tidak. Oh, yang pakai kopiah pasti teroris. Tidak. Oh, yang pakai jenggot pasti teroris. Enggak. Kenapa?
Lah kalau pakai jenggot teroris berarti kambing-kambing itu adalah pengikut aliran terorisme. Karena kambing berjenggot. Ya, maka kita tunjukkan ke orang lain, kita pakai jenggot, kita kemudian pakai jilbab, yang perempuan pakai burqa atau niqab, tetapi akhlaknya bagus. Jangan khawatir, jangan kemudian mencukur jenggot gara-gara waduh saya takut diidentifikasi sebagai teroris. Atau kemudian melepas, naudzubillah. Nggak cuma melepas nikab, melepas hijab. Padahal itu ajaran, ya kewajiban bagi seorang wanita. Ya, sampai melepas gara-gara waduh saya. Enggak. Ya tetap dipakai. Ya saya juga tetap pakai jenggot. Gitu ya. Tetap. Ya, tapi kita tunjukkan akhlak kita. Karena apa? Terorisme itu tidak memiliki simbol tertentu. Ya. Dan terorisme itu jelas tidak punya agama. Ya karena di Indonesia mayoritas Islam saja, maka ini linear dengan apa yang disampaikan oleh Ustadzah Hajah Irena Handono, mantan biarawati yang kemudian menjadi mu'alaf, saat beliau mengisi kajian, di mana ya, saya agak lupa waktu itu, saya ikut kajiannya beliau, akan sangat wajar kalau seandainya di Indonesia, pelaku kriminal, pelaku tindak kejahatan, itu orang Islam. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia adalah beragama Islam. Dan beliau cerita, kalau teman-teman hadirin jamaah semua hadir ke Filipina, maka yang menghuni sel-sel di Filipina kebanyakan adalah siapa? Orang Katolik. Beliau bilang begitu. Jadi tidak ada kemudian identik, wow, Islam teror. Tidak. Silakan dicek. Ya, pembunuhan, ya, deradikalisasi terhadap etnis Uighur itu siapa? Apakah orang Islam? Tidak, justru kita adalah korban. Yang melakukan siapa? Partai Komunis Cina. Gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan simbol, maka pakai, enggak apa-apa. Ini bagian dari sunnah itu pakai, ya, bagian pakai jenggot. Gitu ya. Perempuan pakai cadar, pakai jilbab, menutup aurat. Enggak masalah. Jangan khawatir. Ya. Kemudian nah ini biar ini nih 3. Yang ketiga mohon dibacakan. Nanti tinggal 4 lagi. Silakan. Yang ketiga itu bawahnya simbol apa? Halo? Syiar. Edukasi lingkungan di sekitar. Ya, betul. Ya, jadi syiar kita syiarkan, kita bikin narasi. Saya senang sekali begitu itu tadi. Lihat akun apa ya, komik ya mungkin ya. Hejeng itu komik ya. Saya juga itu nggak sengaja muncul di timeline saya. Tiba-tiba ada teman saya kayaknya yang nge-like. Kalau temennya nge-like itu kan muncul ya. Jadi algoritmanya Instagram, Facebook itu kan kayak apa yang kita lihat dan apa yang teman kita ikuti itu kan akan muncul. Nah itu muncul, akhirnya saya follow itu. Ini bagian dari syiar, bagus itu. Nah ayo teman-teman Forkim bikin kontra narasi apa? Ini bagus sekali. Menurut saya ini harusnya ditangkap oleh WKI. Nanti Jody tak sentile ya. Jody ini gimana ini nanti ya? Kebetulan binaan saya di Yelit ya. Ayo harusnya WKI ini atau mungkin WKI titipnya ke Forkim. Bagus sekali ini. Ini sedang hit topik ini. Dan harusnya gantian. Minggu ini Forkim, minggu depan Forsika, minggu depan Forkalam misalkan. Ya gantian semua. Harus bahas ini. Apa bagian dari apa? Ini bagian dari syiar. Tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, syukur-syukur pematerinya yang memang dari dosen dalam. Ya, dalam artian bukan berarti wah Ustaz Fatih nggak mau diundang lagi, bukan. Apa ya, ibaratnya agar ada engage gitu loh. Ini loh dosen dia misalkan, ini loh dari sudut pandang disiplin ilmunya. Kalau saya kan dari sudut pandang hukum Islam, jelas. Gitu. Boleh sesekali ngundang saya, tapi akan lebih baik kalau memang dari dosen dalam internal. Gitu ya, akan engage. Ya, cari nanti mana gitu. Rohis mana gitu ya. Foxy misalkan undang dari dosen jurusan perikanan misalkan. Bagaimana sudut pandang terorisme menurut ilmu perikanan, ya kan? Karena ada kemungkinan terorisme itu dilakukan di laut kan, pembajakan kapal tanker misalnya. Jadi harus disiarkan. Kita harus selalu ingat, kenapa kok kemudian kebaikan itu terasa sepi, sunyi? Kenapa? Karena orang-orang baik itu memilih untuk diam. Sementara saya nggak nyebut orang jahat ya, orang zalim itu
Mereka memilih untuk menyuarakan, mereka viral, mereka lantang. Mereka lantang memusuhi Islam, mereka lantang kemudian melakukan justifikasi tuduhan fitnah terhadap Islam. Ya. Ya kan? Nah, kita ini diam-diam saja. Diam-diam saja. Aduh, ya, saya tawadhu Ustaz misalnya ya. Bukan saatnya. Ini sudah karena Rasulullah fase dakwahnya sudah bukan lagi sir, bukan lagi diam-diam, maka ini arahnya jahar. Tidak saatnya lagi kita diam-diam. Ayo kita tunjukkan. Ya kita syiarkan. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kita ajak generasi muda. Ayo, jangan takut. Ya, kita membahas ini loh. Ya, itu. Kemudian yang keempat, silahkan yang di kanan itu atas. Selain syiar. Yang lain dong gantian. Kok kayaknya yang aktif cuma Belajar. 3 orang. Belajar. Ya, betul. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mohon maaf, generasi milenial itu kan sukanya yang instan-instan. Iya kan? Kalau dulu misalkan belajar itu masih mau baca buku, ngeresum itu. Sekarang enggak ada yang mau, males sudah. Yang dibaca apa? Kalau dikasih tugas ngeresum sama dosennya, yang dicari adalah googling sinopsis. Sinopsis buku X. Bahkan yang nekat itu ditulis aja resum buku X. Ya, terus di copy paste dipindah. Sekarang itu. Nah, maka hal itu tidak bisa kita lakukan dalam beragama. Kenapa? Akan terjadi orang-orang yang gersang pemahaman terhadap agama. Bingung. Nggak bisa kemudian Al-Quran itu dibaca cuma sinopsisnya nggak bisa. Maka harus dikaji pelan-pelan. Nah, semoga ini bagian dari syiar Ramadan juga. Nanti saya tolong dikabari kalau seandainya for Kim misalkan atau Wakai secara keseluruhan ada misalkan kajian sore rutin Ustadz Kultum sebelum berbuka gitu ya. Bukanya di mana? Di masjid masing-masing. Oh nggak boleh ke masjid Ustadz, di rumah masing-masing. Iya enggak apa-apa. Kalau dulu kan ke MRP ya, nah, biasanya dapat takjil gitu ya. Kalau zaman saya masih jadi mahasiswa itu saya sudah punya list nih. Begitu masuk Ramadan saya punya list masjid-masjid mana yang ngasih buka. Oh, enggak sekedar takjil, jangan ditiru juga ya, tapi oh ini bukanya di masjid ini menunya ayam bakar. Oh ini di sini ikan goreng. Jadi biasanya takjilnya sekaligus buka di situ. Hemat itu. Nah, ini ayo bagian dari tarhib Ramadan. Ayo kita sambut dengan gembira Ramadan itu. Hari Kamis kemarin saya ngisi kajian pagi itu pada subuh di teman-teman itu saya sampaikan jangan sampai euforia kita menyambut Ramadan hanyalah euforia karena kita dilarang mudik. Ya, jadi belum Ramadan orang-orang itu sudah berpikir nanti mudiknya lewat mana ya? Aduh, nanti lewat jalan tikus yang mana ya? Nanti saya naik travel atau nyewa mobil ya? Jangan. Kita fokus dulu Ramadan itu. Kayak anak-anak kecil itu loh. Kayak iklannya Marjan itu loh. Ya, bagus sekali. Kalah dong Forkim syiarnya sama Marjan. Ya, teman-teman coba dicek. Kalau sudah lihat iklannya Marjan, mohon maaf, saya nyebut merek nih. Karena yang paling sering menyambut Ramadan itu cuma Marjan. Pedih sebenarnya di saya itu. Kenapa kok nggak ada misalkan lembaga zakat atau bahkan Basnas gitu ya, iklan di TV. Ayo kita sambut Ramadan. Atau kenapa kemudian tidak ada dari pemerintah gitu ya memberikan statement selamat Ramadan gitu. Tapi iklannya Marjan itu. Begitu sudah silat-silat, capek minum, oh ini berarti mau Ramadan. Iya kan? Siarnya luar biasa, pahalanya gede itu. Marjan itu. Jangan dikira itu luar biasa. Mengingatkan kita, oh bentar lagi Ramadan. Walaupun terlepas mungkin iklan produk juga. Gitu kan? Ayo kita belajar lagi. Ramadan ini momentum kita untuk belajar. Saya kok di penelitian saya itu menemukan mereka yang mayoritas terjebak dalam fiksi jihad palsu berbalut terorisme itu adalah orang-orang yang tidak mempelajari Islam secara kafah. Padahal jelas nasnya itu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah, pelajarilah agama Islam itu dengan kafah, menyeluruh. Tidak bisa Islam itu prasmanan. Oh, Islam, tetapi nggak mau pakai jilbab. Oh, mau pakai jilbab, tapi saat kuliah. Di medsos, di IG, di TikTok jilbaban. Di rumah nggak jilbaban. Nggak bisa Islam itu prasmanan. Nggak bisa.
Ya prasmanan itu ya cuma ada di nikahan, walimahan, makan-makan itu. Ya maka ayo bentengi generasi muda itu dengan apa? Ya belajar Islam secara menyeluruh mumpung mau Ramadan ini, saya ingatkan. Teman-teman Forkim harus ada target. Kalau perlu ada one day one choose. Nanti di akhir khataman bareng-bareng. Ayo, siapa? Fuad, Ahmad, jatahnya juz berapa? Saya juz 23. Ya, one day one choose di grupnya itu. Di list. Ayo, saya sudah 1 makro. Misalkan nggak kuat sehari 1 juz, misalkan 1 makro aja. Ya, harus belajar. Waduh, Ustadz, saya masih terbata-bata. Nggak apa-apa. Kata Aisyah, siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, baginya 2 pahala. Tapi ya jangan terbata-bata terus. Harus ikut kelas tahsin, kelas mempelajari Al-Quran. Gitu ya. Jadi kita siapkan rohani kita. Kita harus gembira menyambut Ramadan. Jangan kemudian mikir, aduh, kuat gak ya puasa ya Allah, karo kuliah online, ya Allah kok mikir bukanya harus banyak. Jangan! Ya, kalau jam-jam segini, kalau Ramadan itu kan lihat sunlight itu sudah kayak marjan rasa melon gitu kan. Ya, untung ini nggak pas Ramadan. Ayo ya nanti saya tolong dikabari kalau ada kajian rutin gitu ya menjelang berbuka 7 menit atau bahkan kajian selepas pada subuh. Ayo kita kuatkan rohani kita. Kita bentengi generasi milenial, generasi muda kita agar tidak terjebak pada fiksi jihad palsu berbalut terorisme. Ngeri. Bahkan kalau semakin ngeri kalau ada penelitian yang ngomong bahwa kampus A, kampus B, kampus C, PTN A, PTN B, PTSC itu masuk dalam kampus yang terpapar radikal. Ngeri. Kenapa? Karena nggak semua diambil sebagai sampling. Yang diambil sebagai sampling memang yang dalam tanda kutip mereka secara penampilan itu hulu, berlebih-lebihan. Yang memang ideologinya agak ekstrim gitu ya. Yang kalau, mohon maaf, ini saya pernah ketemu, ada model mahasiswa yang pernah ini, dulu saat saya kuliah ya di salah satu PTN, ya, saya nggak usah nyebutkan. Itu ada yang ospek, pingsan nih. Nah, kesehatannya cowok, yang berdiri di situ cowok. Dia itu diam saja, kesehatan. P3K kan harusnya ngangkut nih. Dia bilang, bukan mahram, astagfirullah. Ini kan darurat, pingsan. Lah gimana kalau meninggal gitu ya? Ini gimana kalau itu? Gitu ya? Padahal posisinya nggak ada lagi yang perempuan nih. Yang lain ospek kan, yang bukan yang peserta kan bingung juga. Nanti nolong dibentak senior gitu kan. Ini kesehatannya ada yang berdiri. Ini hulu, berlebih-lebihan dalam agama. Ya termasuk yang itu tadi, model penganut Islam prasmanan yang mungkin membaca Islam hanya sekilas sinopsis. Buku itu kan di belakangnya ada ya ringkasannya. Ya seperti tidak boleh. Ya, ada kemudian kaidah darurat, daruriyat gitu ya. Yang itu ya harus dikesampingkan kalau ada hal yang seperti itu. Monggo dilanjut yang nomor 5. Yang nomor 5? Minta tolong. Nomor 5, waspada. Hati-hati terhadap ghazwi fikr. Iya. Yang kelima yang tadi sudah saya ulang-ulang adalah ghazul fikr. Ghazul fikr itu apa, Ustadz? Perang ideologi, perang pemikiran. Hari ini kita susah sekali mengakses mana informasi yang benar. Bahkan itu berkaitan dengan agama, susah sekali. Apalagi kalau kita cuma sekedar tanya ke Mbah Google. Ini benar nggak sih gitu? Wah, jawabannya di Google itu luar biasa hasilnya. Ya, jadi waspada. Ghazul fikr itu luar biasa fitnahnya. Yang halal bisa jadi haram. Yang haram, naudzubillah, bisa jadi halal. Ngeri kan? Ini ghazul fikr, hati-hati. Ya, enggak boleh kemudian kita tidak waspada terhadap hal-hal seperti itu. Ayo disiapkan. Gimana caranya, Ustadz? Kita harus aware, kita harus banyak membaca, kita harus diskusi, kita harus tabayun. Banyak caranya. Ya tidak boleh kemudian kita terima mentah-mentah. Ya. Wis pokoknya kalau menurut Kiai A ya benar. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Ya, harus kita cross check, kita tabayun. Kita cari itu. Ini sanadnya benar enggak, matanya benar enggak gitu. Kita telusuri. Ya, ini kan bagian dari kalau versi pemerintah kan cara untuk menangkal hoax. Sebenarnya di Islam juga ada model seperti itu. Waspada, ghazul fikr. Ya, kalau nggak ngerti, mending diam. Hal yakul khairan aw yasmut. Dan jangan malu untuk ngomong nggak ngerti. Afwan. Ya tangannya yang lain. Daripada kemudian menjustifikasi, oh iya,
Ustadz X itu radikal. Wah, itu bahaya. Padahal kita nggak tahu kontennya apa. Jangan-jangan pidatonya atau ceramahnya dipotong. Ini ghazul fikr, hati-hati. Jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum atau seseorang membuat kita berlaku tidak adil. Hati-hati. Ya, terhadap perilaku mungkin kita boleh benci, tapi terhadap orangnya jangan. Mungkin bisa jadi pas lagi khilaf dan ada kemungkinan untuk tobat. Itu ya, waspada. Tetap waspada. Dan yang terakhir, yang nomor 6, silakan yang pamungkas. Ya, tolong. Kabar gembira bagi mukmin. Iya. Jadi yang terakhir, apabila segala upaya sudah kita lakukan, kita sudah menunjukkan akhlak yang baik, kita sudah kemudian menangkal ghazul fikr, kita sudah belajar mendalam, tetapi umat Islam masih dituduh, difitnah sebagai kelompok teroris, maka kita harus bersabar. Wa basyirish sabirin. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya boleh diucapkan tidak hanya saat ada orang yang meninggal, tapi saat kita melihat ada musibah. Seperti tadi, ada gempa ya, keras sekali bagi yang di sekitar Malang, di Jawa Timur ya. Tadi tante saya di Surabaya itu juga kerasa katanya. Keluarga saya yang di Gresik itu juga kerasa. Luar biasa. Ya, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali, dan kita harus siap kapanpun kita dipanggil oleh Allah, dan semoga kita dikembalikan dalam kondisi husnul khatimah. Alafu minkum, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak banget ilmu yang bisa kita dapat dari penyampaian materi dari Ustadz Salahuddin Al-Fatih tadi. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada pada Zoom meeting kali ini mungkin ada yang ingin bertanya, dan untuk pertanyaan akan saya batasi menjadi 3 pertanyaan. Dan yang ingin tanya bisa mengajukan menggunakan fitur raise hand di Zoom meeting dan atau bisa langsung on mic. Nah, untuk penanya pertama, Tommy Wibisono mungkin bisa on mic untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz Salahuddin dan juga moderator atas waktunya untuk saya bertanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat jelas sekali ya penyampaian dari Ustadz Salahuddin. Namun ketika berbicara tentang kampus, Ustadz, saya teringat kejadian tahun 2018 lalu di salah satu universitas di Riau kalau nggak salah itu pernah terjadi terorisme begitu, di mana dikatakan tertangkap 3 alumni mahasiswa alumni dari universitas tersebut yang masih terkait dengan Densus 88 waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di mana kami ini adalah mahasiswa begitu yang yang secara umumnya di kampus itu yang bebas berpendapat, kemudian ya banyak pemahaman radikalisme begitu, Ustaz. Nah, apakah perlu adanya pengawasan ketat begitu, Ustaz, untuk mahasiswa sendiri itu, karena memang kita itu kondisinya bebas berpendapat gitu. Nah, kalau memang itu perlu, kira-kira tuh langkah-langkah itu seperti apa? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab, moderator? Bisa langsung dijawab, Ustaz. Oke. Syukran. Pertanyaannya sangat sangat up to date ya. Betul, memang beberapa kampus diduga terlibat dalam cara berpikir dan juga kelompok ya terafiliasi, bahasanya seperti itu. Bahkan ada riset yang menyebutkan
Kalau nggak salah ada 9 kampus di Indonesia yang terpapar paham ekstremisme dan radikalisme. Nah, untuk menyikapi hal ini, apakah perlu dilakukan pengawasan? Kalau saya ditanya secara pribadi, saya bilang tidak perlu. Kenapa? Kalau mahasiswa diawasi, kalau mahasiswa kemudian dikontrol ketat, maka kita akan masuk ke era NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus dan koordinasi kampus, yang itu menjadi luka sejarah yang sangat lama. Ya, jadi di era Orde Baru dulu ada era NKK-BKK. Tidak ada kemudian organisasi ekstra kampus, HMI, PMI, GMI, dan kawan-kawan itu. Kenapa? Itu sangat dilarang. Semua harus itu Pancasila, nggak boleh ada ikut seperti itu. Ya, jadi kita punya luka sejarah seperti itu. Akibatnya apa? Tidak ada fungsi controlling dari mahasiswa. Padahal mahasiswa itu kan dikatakan apa? Agent of change, agen perubahan, iron stock. Ya, jadi orang-orang yang jiwanya idealis, yang punya jiwa kritis. Gitu. Nah, lalu gimana Ustadz untuk membentenginya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu? Maka kalau berdasarkan Perpres RAN-PE itu tadi, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme, akan ada kurikulum anti terorisme. Nah, itu boleh. Kalau menurut saya itu boleh. Tetapi kemudian kalau dikontrol ketat, setiap acara harus kemudian mengundang intel, baik itu dari TNI atau Polri, agar tidak itu berlebihan menurut saya. Di dalam agama saja berlebihan nggak boleh kan? Hulu itu nggak boleh ya. Tapi dalam kehidupan kampus juga kita tentu tidak menginginkan ada hal-hal yang berlebihan seperti itu. Jadi kita nggak mau hal-hal seperti itu terjadi. Bahkan kemarin beberapa ormas menyayangkan aksi yang dilakukan oleh Densus 88 yang menggeledah pondok pesantren dan menemukan panah. Jadi panah itu dikatakan sebagai barang bukti terorisme. Padahal kan kalau di beberapa pondok pesantren yang itu salafi gitu ya, yang tradisional, memanah, berkuda, itu kan bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, olahraga kan. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman punya panah itu nanti digerebek gitu ya. Ini lucu sekali negeri ini. Saya juga menyorot itu. Saya memang kontra terhadap aksi terorisme. Terorisme bukan bagian dari jihad. Tetapi saya juga meminta dengan sangat hormat kepada pemerintah untuk melakukan tindakan preventif dan represif yang humanis. Ya, di jurnal saya yang terbit tahun 2019 kalau nggak salah, nanti silakan dicek. Tapi bahasa Inggris, sayangnya bahasa Inggris. Saya menyebut bahwa ada beberapa aksi penangkapan yang dilakukan oleh Densus itu yang tidak manusiawi. Salah satu korbannya adalah almarhum Siono. Silakan teman-teman dicek. Almarhum Siono itu adalah pemuda Muhammadiyah, organisasi masyarakat yang bernaung di bawah Muhammadiyah. Karena saya orang Muhammadiyah, kerja di Muhammadiyah gitu ya. Beliau pulang dari sholat subuh dari musola, dibawa, ditangkap tanpa surat dan sebagainya, besoknya balik meninggal. Disiksa dan terduga, itu masih terduga. Jadi ada beberapa langkah ceroboh yang mereka menangkap dalam tanda kutip tidak sesuai dengan SOP. Ya, termasuk kemarin kejadian yang di Mabes Polri itu langsung tembak di tempat, menurut saya tidak cukup baik. Ya, ada beberapa SOP yang langsung dipangkas, gitu ya. Kenapa kok kemudian tidak dilumpuhkan dengan misalkan obat bius? Ya, polisi hutan kalau menangkap atau ingin mengamankan, mengevakuasi, misalkan ada harimau masuk ke pemukiman warga, itu biasanya tidak ditembak pakai timah panas, tapi pakai obat bius. Ya, begitu harimaunya sudah pingsan, dimasukkan kandang, dibawa dilepas ke hutan lagi. Ini memperlakukan hewan loh ya. Tapi bagaimana kemudian memperlakukan manusia langsung ditembak? Kalau dibius dulu, nanti diinterogasi, diikat aja sudah tidak apa-apa, diborgol atau apa, di press conference ke publik. Ya, kenapa? Karena kita ini adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Konsekuensi logisnya apa? Negara hukum itu istilahnya dalam bahasa Belanda rechtsstaat ya, negara yang berdasarkan atas hukum, bukan machtsstaat. Machtsstaat itu negara yang berdasarkan atas keinginan. Penguasa ingin apa maka dijalankan, itu machtsstaat. Kita ini negara hukum. Alur hukumnya seperti apa? Di Undang-Undang Anti Teror ada SOP-nya. Tidak langsung kemudian ditembak. Ya, termasuk ke dalam kasus FPI yang di tol itu. 6 orang meninggal. Ya, 6 orang meninggal tidak ada SOP yang jelas kok bisa. Dan harusnya pelaku penembakan ya langsung dijatuhi hukuman mati juga, diadili.
Ya, jadi seperti itu. Kalau ditanyakan apakah perlu, menurut saya tidak perlu, cukup dengan misalkan memasukkan kurikulum, gitu ya. Misalkan nanti ada kuliah tamu pencegahan radikalisme, mengundang BNPT boleh, kemudian mengundang tokoh agama boleh, ya. Langkah-langkah preventif misalkan melarang kajian, melarang apa ini itu, semakin dilarang, jiwa milenial ini kan semakin berontak. Kalau teman-teman ngomong, mahasiswa, saya juga mahasiswa kan, sama-sama kita ini mahasiswa UB nih. Ya, saya punya KTM UB, gitu kan. Jadi semakin dilarang, semakin berontak. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas moderator. Monggo. Baik, Saudara Tommy Wibisono, apakah jawabannya sudah jelas? Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Jelas, sangat jelas. Alhamdulillah. Mungkin yang dari audiens yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada sore kali ini, bisa langsung on mic atau bisa tulis di chat, di kolom chat. Yuk, yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat apabila ada yang ingin bertanya. Untuk Saudara Supiandi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung on mic. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Ustaz. Kalau saya membaca di surah Al-Baqarah ayat 207 itu, Waminan nasi mayashtari nafsahu tiwa amardatillah, dan di antara kamu ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya tafsir yang sesungguhnya dari ayat ini itu seperti apa sih, Ustaz? Soalnya kalau saya baca dari beberapa artikel, dasar ayat inilah yang dipakai oleh para teroris untuk menghalalkan caranya terorisme itu, Ustaz. Ayat Al-Baqarah ayat 207. Langsung dijawab, moderator? Bisa langsung dijawab, Ustaz. Ya, oke. Afwan, kalau memang tanya tafsirnya, memang saya pribadi bukan seorang mufassir ya, cuma orang yang pernah pondok Ramadan gitu ya. Jadi kalau ditanya tafsirnya, dan mungkin ini dijadikan sebagai landasan bagi orang yang melakukan bom bunuh diri, pengantin dan sebagainya itu, maka gimana pandangan dari sudut tafsirnya gitu. Kalau anak akan menjawab Allahu a'lam. Tapi kalau ditanya dalam prakteknya, memang Al-Qur'an ini sangat banyak kemudian disalah tafsirkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan atau mengambil kepentingan untuk kelompok mereka. Kita terlepas dulu dari misalkan tentang ayat tersebut, tentang keridhaan Allah, mengorbankan dirinya untuk keridhaan Allah dalam kasus terorisme. Kita belajar dari contoh yang lain. Misalkan ada beberapa cendekiawan, bahkan kalau nggak salah gelarnya guru besar, yang kemudian menghalalkan hubungan sesama jenis. Kalau teman-teman mungkin tahunya LGBT ya, LGBTQ, dengan dalil bahwa Allah itu melihat kedudukan manusia itu sama. Tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Udah, yang paling bertakwa saja. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa kemudian melihat bahwa Allah itu menjadikan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasang. Ya, di Quran surat Al-Insan itu. Ada yang menjadikan seperti itu. Ada juga, kalau nggak salah juga sudah guru besar. Yang terakhir saya tahunya dokter.
yang kemudian menjadikan tafsir tentang negeri Saba. Tahu ya negeri Saba ya, negerinya Ratu Bilqis di zamannya Nabi Sulaiman, ya. Dengan kemudian bagaimana burung hudhud menjatuhkan pesan itu ya, pesan di secarik emas itu ya, dan itu dihubungkan oleh orang-orang, oleh manusia itu dengan adanya Candi Borobudur. Candi Borobudur itu dikatakan milik Islam, bahwa itu adalah singgasananya Ratu Bilqis, kerajaan negeri Sabak yang dipindah oleh jin Ifrit. Buktinya apa? Candi Borobudur tidak jauh dari Wonosobo. Tahu ya? Wonosobo ya. Wono itu dalam bahasa Jawa artinya hutan. Sobo itu katanya negeri Sabak. Ini hutannya negeri Sabak. Ya, jadi ada yang seperti itu. Itu tadi contoh tentang LGBTQ, tentang kerajaan Nabi Sulaiman yang katanya Candi Borobudur itu diklaim orang Islam paham Al-Quran, paham. Dokter kok kalau nggak salah juga sudah guru besar, Allah alam, nanti dicek sendiri. Ya, ada yang seperti itu. Maka akan sangat kemudian dengan mudah dan gamblang kalau orang menafsirkan untuk kepentingan dan golongannya sendiri. Apa itu? Ya itu tadi. Apakah kemudian ridhonya Allah dengan mengorbankan ini boleh ditafsirkan dengan mengebom dan sebagainya? Maka menurut mereka iya benar. Tetapi tafsir yang sebenarnya kan bukan seperti itu. Dengan apa? Dengan kita kemudian beribadah yang sungguh-sungguh, yang ikhlas. Ya. Itu menjadikan keridhaan Allah. Bahkan kita berbakti ke orang tua itu kan menjadi keridhaan Allah. Mengorbankan diri kita untuk kemudian menjenguk orang tua. Ya dah? Kebutuhan orang tua kita penuhi, ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu adalah keridhaan orang tua. Maka pamungkasnya adalah akan ada golongan yang memandang Al-Quran ini dengan kacamata kuda. Kacamata kuda itu seperti apa, Ustadz? Ya itu loh, kacamata kuda itu kan, kuda itu nggak bisa melihat kanan kirinya karena dikasih kacamata. Biar apa? Biar dia lihat lurus aja. Lihat cuma satu jalan. Maka kalau menafsirkan itu untuk kepentingannya sendiri bisa. Bahkan kelompok yang menghalalkan pacaran itu ada. Kelompok yang menghalalkan bunga bank itu bukan bagian dari riba, ada. Padahal Allah jelas melarang. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, inilah yang kemudian kita menyebut sekarang ini adalah era ghazul fikr. Semoga Allah selamatkan diri kita dan keluarga kita dari fitnah pemikiran di akhir zaman ini. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Bagaimana untuk Saudara Supiandi? Apakah sudah jelas jawabannya? Baik, syukron Ustaz. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau bisa langsung on mic. Yang ingin bertanya. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan, mungkin bisa kami akhiri untuk sesi tanya-jawab pada sore kali ini, mengingat keterbatasan waktu yang sangat mepet. Dan mungkin sesi kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Salahuddin Al-Fatih, dan juga terima kasih kepada para audiens, jazakallah khairan katsir. Dan sebelum saya mengakhiri kajian rutin pada sore kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari penyampaian materi pada sore kali ini. Jadi kesimpulan materi pada sore kali ini adalah pada dasarnya terorisme itu bukanlah sebuah jihad, di mana disebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 41, jihad yang paling utama adalah berjihad dengan harta dan berjihad di jalan Allah, yakni dengan beramal. Zakat
zakat untuk kemudian disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Islam bukanlah agama teroris dan Islam merupakan rahmatan lil alamin. Dan kita sebagai umat muslim harus menunjukkan akhlak yang baik, mempelajari Islam dengan syumul, berhati-hati dengan gazau fikri, yakni perang ideologi atau perang pemikiran, dan berusaha untuk melakukan syiar agama Islam. Sebelum kita akhiri acara pada sore kali ini, alangkah baiknya untuk kita membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan membaca doa penutup majelis, dipersilakan. Baik, saya ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Salahuddin Al-Fatih, dan jazakallahu khairan katsir kepada para audiens yang pada kajian rutin sore kali ini. Saya selaku MC sekaligus mewakili acara yang bertugas memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam perkataan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat